Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita tetap diberinya kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan ini. Yang pertama di siang harinya kita melaksanakan ibadah apa? Ibadah puasa, dan di malam harinya kita melaksanakan ibadah sholat tarawih, dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Kedua kali sholawat dan salam adalah kita sama-sama mengirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, pada malam hari ini menyampaikan sedikit penjelasan karena kita kenapa setiap malamnya kita di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran, kenapa kita setiap malam di dalam bulan Ramadan ini pulangnya malam. Biasanya kita mengaji itu hanya sampai jam 8:30, tapi kalau di bulan Ramadan kita pulangnya paling cepatnya jam berapa? Jam 10. Kenapa? Tentu ada keutamaan di dalam bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran. Jadi ibu mau menyampaikan ada 5 keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Keutamaan itu sama dengan perbedaan di bulan lain. Kalau bulan lain kenapa kita tidak sampai larut malam di masjid membaca Al-Quran? Karena mungkin keutamaannya tidak sebanyak di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini ada keutamaan kita membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu kita ingin mendapatkan syafaat, dan juga kita ingin mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, yaitu di hari akhirat. Jadi membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini diberikan pahala berlipat ganda. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala berlipat-lipat. Satu huruf diberikan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu diberikan 10 kebaikan. Jadi sudah berapa huruf tadi membaca? Ada yang banyak, ada yang sedikit, salah pula lagi. Nah, jadi kalau bisa kita membacanya benar, banyak, supaya pahalanya itu sempurna, supaya mendapatkan kita pahala yang berlipat ganda tersebut. Kalau kita hanya membaca tapi tidak benar, dari mana datang pahalanya? Tentu tidak ada, karena kita salah dalam membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal setiap orang yang membaca Al-Quran balasannya dilipat gandakan. Setiap kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali. Nah, sampai 700 kali. 700 itu kalau kita menghitung aja capek, ya kan? Apalagi kalau kita menghitung satu-satu sampai 700. Di dalam kelompok tadarus ini ada nggak 700 orang? Nah, capek nggak kita menunggunya tadi? Capek, apalagi 700. Sekarang di dalam bulan suci ini Allah memberikan kita berlipat-lipat sehingga sampai 700 kali lipat. Begitu banyak pahalanya. Jadi keutamaannya kita membaca di bulan Ramadan ini ada 5. Ibu akan membacakan 5 yang ada di situ. Yang pertama yaitu pemberi syafaat di hari kiamat. Nah, jadi kita kalau membaca di bulan Ramadan ini, maka kita besok di akhirat diberikan syafaat. Syafaat itu apa? Hah? Apa arti syafaat? Siapa yang tahu? Kita diberi kebaikan. Kalau
mungkin ada orang tidak pernah baca Al-Quran di bulan Ramadan, mungkin dia merasa merasa gelisah nanti di akhirat. Bagi kita yang membaca, maka kita akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu menjadi hujjah atau pembela. Jadi Al-Quran ini bisa juga membela kita. Jangan disepelein. Mungkin ada teman yang mengejek, aku nggak maulah tadarus, ngapain tadarus, capek-capek. Jangan itu kalian perhatikan, karena omongan seperti itu adalah sama seperti godaan setan. Jadi banggalah kalian kalau kalian mau di masjid bertadarus, walaupun kalian ngantuk tapi kalian mau mengikuti, maka berarti kalian menang dari godaan setan. Ngantuk bisa hilang karena kita ada maunya. Terus kawan bilang seperti itu tadi, kita tidak tergoda, berarti kita termasuk orang-orang yang akan dibela di akhirat nantinya. Yang ketiga yaitu di akhirat Al-Quran akan mendatangi orang yang membaca dan mengamalkannya. Jadi Al-Quran ini datang besok kepada kita jika kita membaca, apalagi kita memahaminya. Membaca saja Al-Quran dan datang kepada kita, mungkin dia membela kita, memberikan kita pertolongan, menerangi kita jika ada kegelapan. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini akan didatangi oleh Al-Quran besok di hari akhir atau di padang mahsyar. Itu namanya hari akhirat. Yang keempat yaitu menjadi orang terbaik yang dipilih. Begitu Allah. Berarti orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini orang yang terpilih. Banyak orang di luar sana bisa membaca Al-Quran tapi dia tidak mau membacanya, berarti dia tidak dipilih oleh Allah. Jadi kalian seperti ini orang yang terpilih namanya. Ada orang yang menyuruh kalian tadarusan setiap malam selain orang tuanya? Tidak ada kan? Apa yang kenapa kalian mau? Mungkin karena hatinya tergerak untuk membaca Al-Quran. Jadi di situ tuh Allah memilih kita. Kita udah kalah oleh setan. Kita bisa mengalahkan setan, maka kita terpilihlah untuk membuat kebaikan, yaitu membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Banyak kan anak-anak di luar sana yang nggak mau ikut, mungkin lebih banyak daripada kalian. Tetapi kenapa dia tak mau ikut? Mungkin itu belum terpilih oleh Allah. Jadi kalian ini berbanggalah, sudah bisa menjadi pilihan Allah, orang yang mau menggerakkan hatinya untuk membaca Al-Quran. Jangan kalian merasa malu dan minder kepada orang di luar sana. Seandainya dia menyebut kalian itu capek-capek, untuk apa, udah ngantuk lagi. Jangan kalian tergoda, karena kalian di sini sudah sebagai orang yang terpilih di dalam Al-Quran, yang gemar membaca Al-Quran. Yang terakhir yaitu yang kelima, pahalanya dilipat gandakan. Jadi satu huruf tadi dapat satu kebaikan, menjadi 1 kebaikan menjadi lagi 10 kali. 10 kali itu banyak, 10 jari kita ini dari satu dapat 1 kebaikan, dapat lagi 10 kebaikannya. Kalian berapa huruf membaca? 10 saja kalian benar, berapa kali kalian dapat itu? Dan dapat 100 kebaikan. Begitulah keutamaannya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberi pahala kepada orang yang suka membaca Al-Quran, apalagi ketika membacanya di bulan suci Ramadan. Allah tentu akan melipat gandakan pahala menjadi lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Makanya bulan ini dinamakan bulannya Al-Quran. Kenapa begitu? Karena di bulan ini turunnya Al-Quran. Jadi makanya diberi keutamaan oleh Allah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, diberi berlipat-lipat pahalanya. Jadi itu saja penyampaian ibu pada malam hari ini. Untuk kedepannya kalian jangan bosan membaca Al-Quran walaupun tidak bulan Ramadan ya. Apalagi bulan Ramadan ini ada yang rajin subuh membaca, itu lebih bagus. Jangan malu sama teman-teman yang tidak membaca tadi. Pulang biarin aja dia pulang kalau kita ada keinginan. Bagi yang laki-laki juga
begitu. Kalau subuh dia ke masjid, ada yang bertadarus, boleh ikut. Gak boleh minder karena ada perempuan. Karena membaca Al-Quran itu tidak memilih siapapun yang akan membacanya, tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita yang membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan ini, Allah akan memberikan pahala berlipat-lipat kepada kita semua. Dan hendaknya kita besok di hari akhir dibela oleh Al-Quran dan juga didatangi untuk menolong kita. Jadi itu saja Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.